Shalom. Untuk Mbak Eni di belakang sana, nanti urut aja ya Mbak. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah masuk ke Efesus 6 ayat 15 tentang kasut kerelaan. Ya, kasut kerelaan ini menarik. Dan ini sebetulnya mulai perangnya itu di sini. Ya. Kemarin hari pertama kita belajar tentang niat yang benar, betul ya? Tentang bagaimana kita harus punya niat yang benar. Tapi setelah niat yang benar, kita juga harus punya perilaku yang benar. Hanya niat saja tapi tidak dilakukan, buat apa? Ya? Niatnya benar tapi tidak dilakukan, sia-sia. Makanya beberapa waktu lalu pun saya sempat menyinggung tentang sikap kita sebagai orang Kristen, ya, yang banyak disoroti orang. Nah, hari Minggu kemarin saya berbicara tentang kesatuan. Ya, ini contoh saya dari lagu pertamanya Mbak Kris, ya. Ini memang majelis itu satu roh mungkin ya sama saya ya, jadi mantap ya. Jadi lagu pertama bicara apa? Mulailah dari kami lebih dulu ya. Jadi saya memang 3 hari mempersiapkan mulai dari kami dulu, tentang kebenaran, tentang sikap yang benar, tentang persatuan. Tetapi hari ini kita mulai belajar untuk menyerang. Waduh ya. Jadi kalau sudah aman, sudah semua kita lakukan, persiapan awal sudah kita lakukan, rupanya inilah saatnya kita menyerang. Yuk kita buka Efesus 6 ayat 15 yang menjadi ayat pokok kita yang bercerita tentang kasut. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan tadi saya melihat lagu yang dipilih oleh Mbak Kris sudah cocok ya, nah, rupanya sudah pendalaman Alkitab dulu di rumah ya, sehingga lagu yang tadi kita munculkan itu sebetulnya sudah mantap ya. Saya tinggal amin, kita pulang udah cukup ya. Karena memang sudah dijelaskan semua. Saya jadi bingung ini yang jelasin apa ya. Tapi it's okay ya. Kita mau belajar yang pertama tentang apa itu kasut. Maaf, saya lagi komputer saya lagi error, jadi saya belum bisa tampilkan gambar. Tapi kasut kurang lebih seperti sandal, tapi kemudian ada tali-talinya sampai atas gitu ya. Ya sekarang wanita-wanita jadikan itu mode. Ada nggak nih yang pakai sandal mode kasut? Kayaknya nggak lebih pakainya gini ya, cincin begini ya. Tapi zaman itu enggak, zaman itu flat. Dan kemudian dibuat dari kulit, ya jadi kuat. Kemudian di alasnya dikasih besi logam seperti paku gitu, bukan menghadap ke atas ya, menghadap ke bawah ya. Supaya apa? Karena begini, tentara Romawi dia punya wilayah yang luas sekali, kurang lebih 15 juta kilometer persegi. Itu 7 kali dari Indonesia. Indonesia aja, siapa di sini yang sudah sampai Papua? Belum ada. Ya, kita saja zaman sekarang yang ada motor mabur ini, ya, itu aja kita belum menjelajahi dari Sabang sampai Merauke. Lah ini wilayahnya Romawi jauh lebih luas. Sehingga apa? Medan yang mereka harus jalani tidak hanya satu jenis. Kadang mereka harus berjalan di gurun pasir, kadang mereka harus berjalan di es. Ekstrim ya. Kadang harus di es karena memang dingin, kadang di gurun pasir yang panas. Makanya kasut mereka ini spesial ya. Kasut ini yang membuat mereka bisa berjalan jauh tanpa melukai kaki mereka. Dan ini menjadi modal awal ya. Di samping Romawi memang mereka punya
punya apa ya? Punya strategi perang, yaitu membuat jalan. Ya, makanya Romawi itu kalau nggak perang, tentara itu akan bikin jalan. Makanya ada perumpamaan berkata apa? 1000 jalan menuju kerobohan, ya kan? Nah, bukan kerobohan ya, 1000 jalan menuju Roma. Kenapa? Semua jalan itu menuju ke Roma, sehingga kalau ada masalah tentara bisa cepat jalan, karena jalan sudah ada. Ya, bisa bawa perlengkapan perang, ya, semuanya bisa dibawa. Nah, ini tentang kasut. Nah, kasut ini rupanya berbicara tentang memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil. Nah, karena itu saya bilang ini mulai expand keluar. Ketika kemarin kita lihat ke dalam, ini sekarang kita mulai keluar. Kalau dalam belum beres, hati-hati. Banyak orang yang tidak mau jadi Kristen karena melihat tingkah laku kita. Betul? Ya. Ada satu anak, saya bilang anak masih di bawah saya usianya, ya. Satu anak itu cowok, sudah cukup mapan, ya, kerjaannya untuk saya mapan, usianya pun sudah mapan, hampir 30 tahun. Dan saya berbincang-bincang dengan dia tentang gimana nih kapan mau married, ya, udah cowok, ya, beda tipis sama saya gantengnya, ya kan nggak mungkin kalau nggak bisa cari pacar, ya kan. Tapi jawaban dia benar-benar membuat saya terkejut. Dia bilang apa? Aku belum mau nikah kok, Mas. Kenapa? Ya, nikah hanya 2 masalah. Ya, rupanya teman-teman di kantor yang sudah menikah, teman-teman dia yang sepangkat yang sudah menikah, dia melihat pernikahan only problem. Jadi ketika mau menikah, dia melihat dari luar, ya, bahwa hanya menambah masalah, ya. Kasus inilah, kasus itulah, sehingga dia merasa aku nggak mau nikah ini. Coba, ya. Artinya apa sih? Saya mau tanya, yang salah pernikahan itu orangnya, ya? Orangnya, ya. Pernikahan itu tidak salah. Amin. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Pak Marco dan Bu Paulina, ya, mereka juga menikah, tidak ada masalah, ya Pak, ya. Bahkan banyak masalah bisa diselesaikan bersama-sama. Amin. Ya, bahkan mungkin Pak Marco bersyukur untuk saya menikah dengan Bu Paulina. Betul? Ya. Mungkin Pak Eko hari ini bersyukur untuk saya menikah dengan bicara hati, Ratu Pantai Selatan. Maaf ya, masih gak pakai nasi hijau, negatif sih. Untung aku menikah dengan anak, ya, betul ya. Dan saya yakin problemnya bukan di pernikahan, tapi problemnya di orangnya, gitu ya. Bukan masalah punya anak atau tidak punya anak, bukan masalah ekonomi baik atau ekonomi buruk, tapi problemnya di orangnya dulu. Kalau orangnya udah, maaf kata, brengsek, mau ekonomi baik, mau punya anak 12, ribut tetap, betul? Ya? Karena emang niatnya ribut, ya. Maka dari itu sekali lagi kita harus siapkan yang dalam dulu. Jangan sampai ketika kita mengizini orang itu bilang, "Aurip mulai rara-rara." Sama itu. Ya mengapa lagi kita? Dan kita udah cerita tentang Kristus dari A sampai Z. Orang itu hanya bilang, "Aurip mulai rara-rara." Percuma. Artinya apa? Ayo kita benahi yang dalam dulu. Nah, setelah dalam beres, saya percaya segala medan ini berbicara tentang segala situasi. Ya, 2 Timotius 4 ayat yang kedua berbicara demikian. 2 Timotius 4
Ayat yang kedua berbicara, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi ada waktu-waktu yang baik, tapi ada waktu-waktu juga yang tidak baik. Dan rupanya manusia ini kalau waktunya baik, kita bahasa Inggris kunonya binger. Ya, kita asik sendiri dengan kenyamanan kita. Saya dapat WA dari teman-teman sesama hamba Tuhan tentang bom yang kemarin, ya. Ada salah satu yang kasih komen satu quote begitu, bahwa orang Indonesia, bukan orang Indonesia, orang Kristen ketika semakin dianiaya akan semakin bangkit. Saya amini itu, karena kalau saya melihat sejarah, memang betul kekristenan bobrok. Ya, kekristenan itu pernah bobrok. Kekristenan bobrok sekali ketika apa? Ketika duit banyak, ketika umat banyak. Ya, ketika seluruh bangsa jadi orang Kristen, kekristenan bobrok. Kenapa? Karena mereka melihat ini baik waktunya. Ya. Jadi rupanya tantangan kita sebetulnya lebih berat ketika tidak baik atau ketika baik. Ketika baik. Ada satu perumpamaan, mungkin sudah pernah dengar. Ya. Ada dua angin, angin timur dan angin barat. Kakak-kakaknya masuk, ya. Dan angin ini sedang mencoba gitu ya, taruhannya. Ada satu monyet di atas pohon, ya, dan dia bilang, siapa yang bisa jatuhkan monyet itu angin yang terhebat. Kemudian angin timur pulang, dia hempaskan si monyet itu. Wah, semakin keras sampai pohonnya mau goyang, tapi monyet pegang erat itu dahan, tidak jatuh. Setelah angin timur menyerah, oke, saya menyerah. Angin barat dia datang dengan sepoi-sepoi. Ya. Angin barat datang sepoi-sepoi, kayak kita lagi di aula, ya. Atau di musola. Ini saya SMP SMA itu ada musola di sekolahan, itu enak banget ya. Ya, les yang begitu adem, terus anginnya sepoi-sepoi. Kamu seperti lagunya gitu ya. Enggak berarti saya monyet ya. Jangan dipisahkan ya. Jangan berpikir yang rancu ya. Jadi ketika monyet ini dikasih angin yang sepoi-sepoi, apa yang terjadi? Ngantuk terus. Jadi rupanya yang perlu kita hati-hati itu ketika everything is okay. Nah itu, ya. Kalau semuanya oke, harusnya kita lebih berjaga-jaga. Ya. Kenapa? Karena sebetulnya itulah titik lemah kita. Kalau ekonomi sedang gawat, ya, hubungan suami istri sedang bermasalah, saya yakin semua bangun. Ya, semua indera kita bangun, ya. Tapi kalau ekonomi lancar, ya, puyer stoknya lumayan lancar, ya, saya pikir tidak masalah. Kopi tersedia, ya, Mas Iman, ya, aman. Ya, sehingga apa? Lupa berjaga-jaga. Anak-anak muda juga sama, ya. Jangan salah ketika engkau bergaul dengan teman-teman kayaknya everything is okay. Nah itu bahaya, ya. Jangan sampai lengah. Makanya firman Tuhan bilang berdoa dan berjaga-jaga. Kapan? Setiap waktu. Enggak ketika kondisi gawat ada bom kita langsung ayo kita doa berantai. Ya saya bukan berarti enggak boleh. Cuman cobalah kalau ketika semua kondisi aman, ya, UMR naik, ya kan,
kondisi aman, Jokowi terpilih lagi. Coba kita broadcast, ayo kita doa serentak. Saya pikir semua akan tertawa, ngapain gitu. Sebetulnya yang paling gawat adalah ketika semuanya berjalan dengan baik. Ya, hati-hati. Terkadang masalah, problem Tuhan izinkan supaya kita bangun. Ya. Saya yakin kita semua punya masalah, kita semua punya tantangan. Artinya Tuhan masih sayang dengan kita. Ya. Kalau nggak sayang, dikasih yang spoil. Ya. Dan sebentar lagi engkau akan jatuh. Ya. 2 Timotius 4 ayat 2 tadi sudah jelas katakan, dalam segala waktu, mau baik, mau tidak baik, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jadi harus dikasih tahu, tapi jangan lupa kesabaran dan pengajaran. Ya. Jangan asal main tendang, jangan asal main kepret. Enggak juga Pak Pendeta yang ngomong 2 minggu yang lalu mau dikepret ya. Pelatih boleh. Ya. Anda nggak boleh ya. Jadi Paulus tulis ini untuk Timotius bahwa ayo siap-siap, ada waktunya nanti akan baik, ada waktunya nanti tidak baik. Ini segala medan berbicara tentang kasut yang bisa dipakai di segala medan. Nah sekarang tantangannya apa sih sebetulnya ketika kita mulai melangkah dalam penginjilan? Tantangannya apa? Ayo kita buka Kisah 26 ayat 18. Ya. Kisah para Rasul maksud saya. Kisah para Rasul 26 ayat yang ke-18. Ini bercerita tentang pengutusan Paulus. Ya, Paulus itu diutus. Ya, untuk apa? Ayat 18 berkata, untuk membuka mata mereka, mata orang-orang, ya, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Jadi penginjilan itu sesuatu yang paling dibenci oleh iblis. Anda mau bikin KKR heboh, iblis ya takut. Mau jiwa-jiwa, iblis. Ya. Mau ada pendalaman Alkitab, iblis takut. Silakan kita mau belajar PA, tapi setan mulai ketar-ketir. Kenapa? Penginjilan. Kenapa? Karena dengan penginjilan engkau merebut anak buah setan. Nah, itu masalahnya. Ya, kenapa dikatakan bahwa dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis? Jadi ketika kita menginjili orang, itu kita sedang menarik orang dari kuasa setan, kita bawa ke kuasa Tuhan. Nah, ini loh. Ya. Maka dari itu yang namanya penginjilan, tantangannya luar biasa. Kalau hari Minggu kemarin Bapak Ibu datang hari Minggu, saya mengutip bagaimana gereja mula-mula. Mereka dibenci banyak orang karena apa? Penginjilan. Bukan karena mereka suka bohong, bukan. Bukan karena mereka suka narikin uang perpuluhan, bukan. Ya. Tapi karena mereka mengabarkan Injil, menceritakan tentang Yesus yang sudah bangkit, yang menebus dosa kita. Makanya setan pakai pasukannya supaya kita tidak menginjili. Yang pertama alasannya yang tidak menginjili apa? Karena kita takut. Ya. Aduh nanti ngomong apa? Aduh nanti padahal melangkah saja belum. Ya. Saya berharap banyak
dari jemaat. Bukan berarti saya tidak lakukan, saya lakukan. Tapi jujur, saya ini terlambat. Saat ini kontak telepon saya sudah lebih dari 50% isinya Pak Pendeta semua. Ya, jadi isi kontak telepon saya ini mayoritas itu Pak Pendeta sama orang Kristen. Lah aku pengen jili sopo terusan. Tahu maksud saya? Ya, rupanya pergaulan saya sudah dirubah. Yang dulu pergaulan saya semua tidak kenal Kristus. Tapi sekarang hampir sulit untuk mencari yang belum kenal Kristus. Ya, karena hampir semuanya orang Kristen di HP saya. Tapi saya yakin di HP Aldo, di HP Pak Pur, di HP Bu Bambang masih banyak nama-nama yang belum kenal Kristus. Betul? Saya mau tanya, itu kesempatan bukan? Iya, itu kesempatan. Ya, itu kesempatan untuk menginjil. Ya. Tapi sekali lagi hati-hati. Ya, jangan sembarangan. Dalam benerin dulu. Ya. Kenapa? Karena ini engkau sudah mulai lakukan pukulan pertama. Ya. Kalau tadi kemarin 3 hari lalu kita baru pemanasan. Setannya di depan, kita pemanasan, belum ngapa-ngapain. Jauh aja ndak. Tapi kalau engkau mulai lakukan penginjilan, engkau sudah mulai pukul setan. Jangankan setan, engkau pukul masuk saja, masuk balas. Ya. Betul ya Mas ya? Betul. Apalagi kau pukul setan. Ya. Makanya harus betul-betul siap. Saya nggak nakut-nakutin, tetapi bukankah dari hari pertama kita sudah belajar setan itu memang musuh yang besar, nah, musuh yang dahsyat, bukan musuh yang ceng-cengpo. Ya. What the meaning of ceng-cengpo? Tolong diterjemahkan Mas Eko ya. Ceng-cengpo itu selingak, selingkuh, longo ya. Ya. Kalau musuh Anda celingak-celinguk, pelongo-pelongo, gampang, ya. Sawat botol beres itu. Tapi masalahnya ini setan, ini luar biasa. Hati-hati, ya. Ketika engkau mulai melakukan penginjilan, engkau mulai menyerang setan. Ini penting, ya. Ini dari luar jelas. Makanya saya juga heran ya, HTI dibubarkan, yang dibom kenapa bukan wihara, kenapa bukan ya Tempo, bukan apa Sampokong ya. Yang dibom siapa? Kita. Yang dibom kita. Kenapa coba? Salah kita apa? Ya oke lah. Firman Tuhan sudah bilang memang kita akan dibenci. Udahlah, sudah ya. Tidak usah dipikirkan ya. Nah, itu tantangan luar, jelas nyata. Ya, nyata banget. Ya, Ahok bisa sampai masuk penjara. Udah kelihatan lah. Ya. Terus dokter siapa? Terawan. Ya, tahu ya kasusnya ya? Nggak punya TV. Kasihan ya, anak kos ya. Ya, dokter Terawan bagaimana dia harus digeser dari rumah sakit. Ya, katanya sih diambil sama Jerman, saya nggak tahu ya. Tapi maksud saya ini tantangan yang nyata di luar. Hari Minggu kemarin saya khotbah ibadah sore, dan saya ceritakan pengalaman pribadi saya. Bagaimana saya dulu SD Salomo, dan sebelum di SD Salomo saya itu di BPK Penabur Cirebon. Gak kelihatan lah namanya BPK Penabur, mesti sini wong kerasan, betul? Kalau gue SD Salomo ketemu biji wong kerasan, ya lah. Saya stop, temennya Pak Joko kerasan juga, ya. Sehingga semua berjalan normal, aman, nyaman, tidak ada masalah. Tapi begitu saya masuk SMP 1, satu kelas itu hanya 4 orang yang Kristen. Sangat berbeda. Dulunya semua Kristen,
sebelum ibadah, sebelum pelajaran kita harus doa Bapa kami, gitu ya, masih ingat ya? Pulang pun harus doa Bapa kami. Begitu masuk SMP 1, hampir semua teman saya muslim. Di situ mulai banyak tangan. Ya. Saya mulai bertanya, kenapa kamu Kristen? Kenapa kamu menyembah tiga Tuhan? Dan saya jujur, saya tidak bisa jawab. Apa yang Anda harapkan dari Samuel umur 13-14 tahun yang ketika sekolah minggu tidak negeri, ya, ikut sama Pak Eko? Yang apa yang gue harapkan? Ya? Saya nggak bisa jawab. Ya, gara-gara Pak Eko deh. Ya, saya nggak bisa jawab. Ya, dan itu membuat saya stres. Dan ternyata setelah saya khotbah itu, setelah selesai ibadah, Maya cerita ke saya, Mas Yoyo, saya pun pernah mengalami hal yang sama. Ya. Dan saya yakin tidak hanya saya, tidak hanya Maya, banyak di antara kita yang pernah alami hal yang sama. Dan ini namanya serangan-serangan balik. Ya. Makanya ayo kita tingkatkan pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Kalau setan aja hafal firman Tuhan, kita nggak hafal. Harusnya kita hafal supaya kita jadi. Aku tahu yang di pikiran Mas Lung, ya. Supaya kita bisa bertahan lawan setan hujan, ya toh? Ya, kenapa? Ini tantangan yang ada di luar. Dan saya yakin itu masih eksis sampai sekarang. Ketika aku bekerja di perusahaan yang mayoritas tidak percaya sama Kristus, maka mulai kecil, maka mulai sampai kompleksan. Mulai mereka bertanya-tanya, ya. Sebetulnya ketika mereka bertanya, celah kita untuk masuk untuk beritakan itu. Tapi it's okay lah. Ini tantangan dari luar. Nyata, bahkan saya sejak SMP pun sudah alami hal yang sama. Ya. Tetapi ada juga tantangan dari dalam tentang penginjilan. Ayo kita buka Matius 7 ayat yang ke-15. Dan rupanya ini jauh lebih mengerikan. Musuh dari luar dan musuh dari dalam, ngeri yang mana musuh? Saya yakin yang paling ngeri itu musuh dari dalam. Dan tidak hanya urusan komik ya, mulai dari komik sampai Alkitab, itu musuh terbesar adalah orang yang kafir. Betul ya? Ya, Kain dan Habil yang bunuh siapa? Saudaranya sendiri. Bukan musuh bebuyutan, bukan, tapi saudaranya sendiri. Ya. Daud yang penjara itu siapa? Anaknya sendiri. Coba. Tuhan Yesus. Apakah yang menjara dia yang menikah dia dari belakang itu orang Farisi? Siapa yang menjara Tuhan? Yudas. Di mana Yudas ini bendahara? Coba. Berarti nggak mau menikam saya kan? Lah karena bendahara, raja-raja yang lucu gitu. Ya, walaupun kurus begini tapi ya kumpulnya lumayan, gitu. Ya, maksud saya apa? Banyak kasus tidak hanya di Alkitab loh, komik ya ngono, beneran. Komik begitu mesti musuh terbesar itu contohnya di Iron Man, musuhnya siapa? Ya ternyata dulu temenan, ya kan si siapa itu Kapten Amerika, ya ternyata musuh terbesarnya temennya sendiri. Ya. Jadi rupanya musuh yang terbesar itu dari dalam. Musuh yang terbesar itu musuh yang dekat dengan kita. Ya, bukan berarti terus
Anda nggak mau dekat sama siapa-siapa, bukan. Tapi ini satu hal yang harus membuat kita bangun bahwa tantangan yang lebih dahsyat adalah dari dalam. Matius 7 ayat 15 berkata, waspadalah terhadap nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini banyak sekali dibahas di Perjanjian Baru. Ya, nabi palsu, penyesat. Ya, kan? Saya mau tanya, kalau palsu itu mirip atau beda? Mirip. Misalnya saya mau bikin uang palsu, uang 100.000, gambarnya apa ya tersebut ya? Pak Bung Karno ya? Kayaknya. Benar? Ya misalnya 100.000 gambarnya Bung Karno misalnya, ya toh? Kalau saya mau bikin uang palsu, saya gambari gareng. Kira-kira iya, sukses lah. Sukses mungkin. Hanya lu yang tertipu. Lo kan duit 100.000 gambarnya gareng, ini mesti palsu. Betul ya? Bahkan sampai toko-toko sekarang itu punya alat untuk mendeteksi uang palsu. Kenapa? Dilihat mata itu nggak kelihatan bedanya. Persis. Betul ya? Persis banget. Perbedaannya hanya kecil sekali. Masih ingat kemarin saya bicara bagaimana Tuhan Yesus dicobai. Setan pakai apa? Ayat loh. Ya, ayat di Mazmur loh. Tapi diplesetkan sedikit. Betul ya? Jadi persis mirip, tapi cuma sedikit dirubah. Ya. Dan ternyata nabi-nabi palsu ya seperti itu. Pendeta-pendeta palsu ya seperti itu. Ya. Sama-sama punya kasih, ya kan? Sama-sama kalau ketemu ya, sama. Ya toh? Nah, kalau yang satu pakai jas, yang satu pakai jenggot rodok dawa, kata rodok cingkrang, ya kan? Semua orang langsung aware. Waduh, bahaya ya toh. Atas rangsel, wah iya ya. Tapi kalau sama-sama pakai jas, bahkan yang satu juga pakai kolam. Wah, kolam apa ya? Kalau pas kayak gini, kolam, betul? Ya, pakai kolam sama, pakai kolam, betul? Terus kalau ketemu ngomongnya juga nggak assalamualaikum, ngomongnya shalom. Kita gimana? Aduh, kok pendeta kali, ya kan? Kenapa? Yang namanya palsu itu mesti mirip. Kalau beda banget, itu yang memalsukan oon. Ya, jadi yang memalsukan ini si setan loh. Nah, setan itu kan nggak oon, ya. Jadi dia pasti bikin semirip mungkin, sehingga kayaknya pengajarannya betul gitu. Ada pengajaran yang mengatakan begini, bahwa Tuhan Yesus itu ketika Pentakosta datang, salah satu pengajaran yang kita harus paham ya, ketika Pentakosta datang, orang-orang atau rasul-rasul kepenuhan Roh Kudus dan mereka mulai berbicara bahasa lain, betul ya? Wah itu sudah mantap, amin, saya pun akan memahami karena memang tertulis di Alkitab begini. Maka dari itu saudara-saudara, Kristus itu sebetulnya masuk ke setiap budaya dan agama lain. Itu ajarannya. Jadi orang Muslim itu ada Kristus yang masuk ke Islam. Buddha ada Kristus yang masuk ke Buddha. Lalu kesimpulannya apa? Ngapain kita berpikiran? Itu orang Buddha juga ketemu Kristus kok. Orang Muslim juga ketemu Kristus kok. Orang Hindu juga ketemu Kristus kok. Jika mereka mengatakan Kristus bukan satu-satunya jalan. Ada juga yang mengatakan Kristus memang satu-satunya jalan. Tapi itu Kristus yang masuk itu,
Yesusnya masuk Konghucu. Makanya saya beberapa bulan lalu saya tegaskan bahwa Kristus itu satu jalan, jelaskan pada mereka. Supaya apa? Kita nggak terombang-ambing. Kelihatannya benar. Lu iya loh, Pentakosta itu kan menggunakan bahasa yang dimengerti. Nah kalau orang Hindu ngertinya agama Hindu ya udah. Hanya kalau soalnya ngomong kita penginjilan, betul? Ya kan? Ngapain cari rekoso? Itu kalau memang mereka bisa diselamatkan dengan agama mereka. Makanya kemarin saya ajarkan tentang status dosa, betul ya? Status kita gimana dulu? Bagaimana seperti suami istri sedang ribut, kalau ributnya belum diselesaikan, mau suami berbuat baiknya kayak apa? Si istri akan bilang, itu seperti kain kotoran. Mungkin suami bikinin sarapan, ya? Baik. Suami beliin berlian sekalipun, kalau istri sedang marah, gimana, Mbak Chris? Mas Firman kalau erani, ya, kalau makanan yang makan itu sudah itu, ya, saya yakin bagus. Menyentuh makanannya pun tidak mau. Najis. Kenapa? Karena statusnya belum beres. Ya. Makanya saya coba untuk supaya jemaat Condrokusuma mengerti betul ini yang benar. Ya. Kenapa? Karena di luar sana teologi itu makin mamut. Nah, nyuwun sewu ya kalau saya bisa bilang yang otaknya kurang itu ya kebanyakan dari Amerika. Ya, Eropa, Amerika itu otaknya rada genep. Ya, kenapa? Karena mereka dibuai dengan angin sepoi-sepoi. Ya, mereka di sana kan enak. Semua Kristen, semua kalau kesandung ngomongnya haleluya, ya kan? Ya kan, enak gitu ya. Gak ada tantangan, ya, gak ada gereja dibom, gak ada. Ya, semuanya pakai kalung salib, semua beli rosario, ya, nyaman. Sehingga mereka mulai, oh Tuhan Yesus itu menikah. Mereka dengan Maria Magdalena, anak Eki jenenge Sarah. Ayo, itu kan teori gotak. Apa sih ya karena saking nganggurnya gitu. Ya, saya pikir itu teolog-teolog Amerika itu saking nganggurnya loh. Ngapain ya? Enggak ya masalah itu. Aduh, saya heran itu ya. Mungkin yang bener mana tadi ora bener gitu ya. Lama-lama nanti Indonesia yang kirim penginjil ke Amerika itu biar mereka bertobat. Nanti masuk saya kirim gitu. Supaya mereka bertobat. Tapi ini yang terjadi. Mirip. Makanya hati-hati betul dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Ya. Hati-hati betul. Nah, gimana caranya? Bagaimana caranya engkau mengetahui uang palsu? Engkau harus tahu uang asli. Benar? Kalau engkau tahu uang asli, dipegang itu langsung tahu dari uang asli. Kenapa? Karena engkau tahu yang asli. Kalau engkau tidak tahu yang asli, ya gampang dibodohi. Tadi uang palsu itu udah banyak gareng dan yang lain. Terus sebenarnya warnanya abang. Ya, nggak apa, nggak ngerti yang asli. Ya, maka dari itu ayo jangan lelah menggali firman Tuhan. Ya. Kalau ada yang nggak ngerti, saya terbuka 24 jam. Ada WA, ada SMS, ya. Di warta jemaat kan ada nomor saya. Kalau baca satu ayat kok aneh ini ayatnya, tanya, ya, tanya saya langsung boleh lewat WA. Saya senang, ya. Tidak masalah. Kalau Anda WA-nya jam 2 pagi, artinya jam 2 pagi Anda sedang baca Alkitab, kan begitu. Ya saya balasnya jam 10 pagi enak aja.
kurang kerjaan nih balas jam 2 pagi gitu, enak men itu ya, tetap saya balas tapi sabar gitu, lagi repot kan gitu. Sekarang kita buka Matius 24 ayat 24. Ini juga kurang lebih sama berbicaranya ya. Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat ya. Mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, jadi rupanya nabi palsu juga bisa bikin bisa loh. Jadi untuk membedakan dengan nabi palsu itu jangan, kalau nabi yang asli itu bisa mujizat, yang nabi palsu tidak bisa, jangan. Kenapa? Dua-duanya bisa. Tapi juga jangan ekstrim. Saya punya teman pendeta DKI, dia bilang begini, pokoknya semakin banyak mujizat, gereja itu semakin sesat. Rupanya pendeta sudah hopeless ya. Saking bingungnya membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dia ambil rata saja. Pokoknya semakin banyak mujizat, sesat. Sebentar ya, jangan kita terlalu emosi ya. Loh, yang bikin mujizat bener ada nggak? Ada. Yang nggak usah jauh-jauh, Tuhan Yesus, Petrus, Paulus, semua bikin mujizat. Kalau teorinya Pak Pendeta satu ini benar, berarti mereka sesat. Enggak juga. Semua kelihatan dari apanya? Satu, dari buahnya. Dua, dari pengajarannya. Sudah, itu. Bukan dari masalah pendeta satu ini tumpang tangan, dengkul yang tadinya nyeri sembuh. Berarti ini pendeta nabi asli. Belum tentu. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tunggu buahnya. Dan saya selalu bilang, buah itu sing ngerasake sapa? Orang-orang dan yang terdekat. Ya? Kalau di depan rumahnya Bu Biati itu ada pohon mangga. Itu yang pertama merasakan. Ya. Misalnya, ya, tapi baru. Kok ora itu? Misalnya ada pohon mangga, pasti merasakan pertama. Ya itu. Nanti kalau sudah baru dikirim ke saya. Kalau dalam kubur bayarnya enak itu malah, betul? Nanti kalau sudah diantar ke saya, diantar lebih jauh lagi ke Pak Parjo, betul ya? Artinya apa? Ya itu tadi, lihat dulu yang paling dekat. Buah itu bisa dirasakan dari yang paling dekat. Kalau jauh tidak pernah ketemu ya, tidak usah didengerin pendapatnya. Ya. Selanjutnya 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3. Ini menarik juga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi kalau pendetanya lucu, ketawa-ketawa, bosan. Udah lucu kok banyak cepat. Loh, ini memuaskan telinga, betul? Ya? Sehingga ketika pulang khotbahnya apa? Bu, yang penting lucu. Makanya saya juga kadang-kadang berpikir, saya ini sesat apa tidak ya? Karena apa? Karena kalau pas saya bagian, saya keluar yang dibahas sama orang-orang itu apa? Jangan-jangan saya sesat. Loh, bener gak?
sama Mas Uung. Oh, surat perjanjian. Oh, guys, sing diling-iling surat perjanjian, gitu. Wis berat. Kadang-kadang saya berpikir ini mudeng tenan operasi jemaat gitu ya. Karena saya khawatir terlalu banyak joke sehingga yang masuk ke kepala cuman joke-nya doang gitu ya. Tapi ya saya yakin Anda paham ya. Anda paham yang saya mau coba sampaikan. Tetapi ini yang terjadi sekarang ya. Orang-orang kumpulkan yang enak didengar. Ya. Yang enak didengar sudahlah, Pak Pendeta, saya punya teman menarik. Saya dapat cerita ya. Pendeta ini cuma melayani 7 orang jemaat. Jemaat cuma 7. Dan 7 orang jemaat ini satu keluarga. Jadi 7 orang ini satu keluarga Pak Paco. Lebih Pak Paco mesti pada sore atau subuh ya Pak. Ini itu Pak. Tapi yang luar biasa Pak, pertumbuhannya di keluarga 50 juta satu bulan. Jadi satu keluarga ini pertumbuhannya 50 juta per bulan. Saya ngobrol sama Pak Pendeta ini. Aduh, saya sudah malas lah cari jemaat lain. Nanti malah ada konflik, ini waktu bubar, gitu. Udahlah, saya ngurusi ini aja satu keluarga, 1 bulan dapat per bulan berapa? 50 juta. Timbang ngurusi wong 200, mumet ngeluh per bulan berapa? Ayo loh, beneran? Ya, ada jemaat. Nah ini pola pikir pendeta kan begitu, ya toh? Sudahlah, daripada pusing-pusing ngurusi banyak, sisi lono, sisi anak, sisi kawinan, sisi sunatan, itu kan lah. Nah itu kan satu keluarga, simpel, orangnya dapat perempuan 50 juta. Tapi saya yakin khotbahnya Pak Pendeta ini nggak berani nyinggung, betul? Saya yakin ini Saryaman lah. Waduh, wah, luar biasa. Paling ngono toh, ya toh. Ora wani ngomong, nek macam-macam tak tempele ora wani ya toh. Sesuk pindah bubar ya toh, gerejane tutup. Tahu maksud saya ya. Jadi saya juga ini sebagai introspeksi saya, ya. Jadi saya tidak mau terikat dengan kebutuhan dalam arti kesenangan jemaat. Makanya beberapa hari saya bilang saya ada di sini untuk tanda kutip membuat Anda tidak nyaman. Kalau Anda pengen nyaman jangan di sini. Ya, di sini waktunya kita berlatih, bukan waktunya tidur. Ya, kita harus kupas dosa-dosa kita, harus kita bersihkan semua. Enak dah? Nah enak. Kenapa? Dosa itu sudah melekat mungkin 30 tahun. Ya. Pernah sakit panu? Ya. Ada satu cerita ya tuh. Aduh Pak Pendeta, ini ada cewek, ya, cewek curhat sama Pak Pendeta, gitu ya. Cewek curhat sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, aduh mulutnya najis malu. Loh kok iso? Masa saya dibilang wanita gatel? Terus Pak Pendeta bilang apa? Kasih kata dong. Ini pendetanya subur gitu. Ya, wanita gatel kasih tanah. Saya begini, pernah punya panu dong? Kayak wajahmu kurang cocok memang. Maya ngomong aja ngantuk. Maaf lah ya. Panu itu paling baru melekat 2-3 bulan. Ngilangin aja susah. Apalagi dosaku yang sudah melekat tahunan. Ya. Sudah sejak kapan Anda itu? Saya ya mungkin kurang tahu. Kurang tahu masih so ngapusi mantap orang. Benar ya? Ya, artinya apa? Dosa kita itu susah. Dan mungkin ketika membersihkan kalau itu panu tadi yang itu dosa, mungkin engkau membuat kulitmu lancar.
Tidak hanya mungkin kulitmu akan terkelupas, perih, sakit, nggak nyaman. Makanya model-model Ahok disingkirkan kenapa? Ketika dia mau bereskan korupsi, yang biasa korupsi jadi tidak nyaman. Biasanya saya gaji 1 juta tapi korupsi 50 juta. Sekarang gaji saya 10 juta tapi nggak boleh korupsi. Nggak mau. Enak yang mana? Enak yang 1 juta korupsi 50 kan? Betul nggak? Makanya mereka protes, karena gaji sudah dinaikkan, tunjangan sudah dinaikkan. Kenapa nggak suka? Karena nggak boleh korupsi. Sabetannya itu yang lebih banyak, gitu ya. Kenapa tidak nyaman? Dan saya yakin kita pun akan merasakan hal yang sama. Biasanya habis makan, keluar rumah, hadirat Tuhan datang, ya kan? Biasanya, ya kan? Tapi harus habis makan tetap diam di rumah, nggak boleh keluar, nggak boleh merokok. Piye rasane? Nek sing biasa ngerokok, asem ya. Parjo dulu perokok, sekarang sudah bertobat, gitu. Tapi pasti tahu rasanya ya, nggak enak, nggak nyaman. Biasanya pagi-pagi masuk kamar mandi langsung loh, ya kan? Rokoknya paling apa? Habis makan sama kulit. Wes ngerti aku, gitu. Wes pasti ya. Enaknya pasti dua itu, toh. Ya, itu paling mantap, ya. Tapi begitu masuk kamar mandi sudah posisi enak, nggak boleh gini. Jangan. Ada ahli, ada soleh, ya. Anak soleh, ya. Anaknya Pak Soleh, ya. Betul ya. Ada yang tidak nyaman maksud saya, ya. Pasti, ya pasti nggak nyaman, pasti nggak enak. Tapi ya itu harga yang harus dibayar supaya kita bisa maju berperang. Ya. Nah, kalau Anda berperang panuan, baru sana, baru sini, ya wah, repot, ya. Maka dari itu tadi saya jelaskan 2 tantangan dari luar dan tantangan dari dalam. Ya, ayo kita mulai, yuk nebelin telinga lah. Ya, mau dikritik kayak apapun, ayo kita semangat. Jangan ngelopro, jangan kesinggung. Wis ora wayahe kesinggung, ya. Ora wayahe kesinggung. Kalau saya kritik langsung ke orangnya, saya akan kritik dia 4 mata. Ya, Anda pun mau kritik saya boleh, kritik saya 4 mata, ya, atau 2 handphone. Sekarang begitu ya. 2 handphone, handphonemu dan handphoneku, gitu ya. Jangan di broadcast di WA group, ya. Wah, sudrun di sini, ya. Ayo kita sama-sama saling mengoreksi, ya, saling mengoreksi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau mengabarkan Injil ini begitu penting, bahkan bukan begitu penting, begitu bahaya, karena ini mulai ngutek-ngutek sarangnya setan. Ngapain sih? Mengapa perlu? Ya, mengapa perlu penginjilan? Ya, yang pertama kita baca dari Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kenapa sih kok Injil harus disampaikan ke seluruh bangsa dulu, baru Tuhan Yesus hadir? Kan ini berbicara tentang kiamat kan, ya, tentang Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kenapa? Simple. Ini berhubungan dengan keadilan Tuhan. Kalau ada hukum, ada aturan, tapi aturan itu belum didengar oleh Mas Firman. Mas Firman nggak tahu kalau ternyata lampu merah itu nggak boleh lanjut, harus berhenti dulu. Nggak tahu Mas Firman. Kalau Mas Firman terobos lampu merah, Mas Firman salah. Sebetulnya tidak salah, dia nggak tahu. Itu belum keadilan. Tuhan ngerti
apa. Tapi mereka sudah dengar. Itu bentuk keadilan Tuhan. Makanya kenapa perlu penginjilan? Ya karena Tuhan itu Tuhan yang adil. Ya, kalau penginjilan belum sampai seluruh dunia, saya percaya Tuhan belum datang. Kenapa? Ya nggak adil dong, nggak dengar kok. Ya kan? Simpel saja. Yang kedua, Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Cuman kadang-kadang kita melupakan yang ini dan kita baca yang 20. Nah, dan 20-nya juga yang terakhir lagi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Enak ya kalau kita baca yang 20B, enak banget. Yaitu apa? Oh, kita akan disertai senantiasa. Enak. Cuman lupa yang disertai sama Tuhan itu enggak semua orang loh. Enggak semua orang loh. Orang Kristen aja Mas Yoyo enggak juga. Orang yang lahir baru saja Mas Yoyo enggak juga. Yang disertai Tuhan yang tadi ayat 19. Kalau kita mau pergi, kita mau menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah ini ya. Artinya apa? Ketika engkau masuk ke dalam pelayanan penginjilan, maka Tuhan akan menyertai. Makanya kalau bilang racun pun tidak ada hubungan. Walaupun racun kalau sedang keren, tapi tidak ada hubungan. Kita kenapa? Karena kita sedang melakukan penginjilan. Ada tuh orang yang penginjilan terus ditebas lehernya ya mati, ada memang. Tapi buat saya simpel kok. Kalau Tuhan mau pakai saya, ini untuk statement saya pribadi ya. Kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan pasti bupi corone ya, kena ada yang ngomongnya ya. Kalau Tuhan mau pakai saya, bupi corone, aku ora bakal mati, Mister. Mau naik pesawatnya yang jengkelitis, nek memang Tuhan mau pakai saya, saya bakal mati, Mister. Yakin. Tapi kalau memang Tuhan udah cukup tugasmu, ya mungkin lagi makan somai, sendoknya sisa gitu. Ya mati deh, ya nggak apa-apa, ya karena tugasnya udah selesai, betul. Tapi kalau engkau mau dipakai Tuhan, wis toh, nggak bakal mati, ya. Jadi jangan khawatir. Bukankah Paulus juga berkata, loh, kalaupun aku mati itu adalah keuntungan, ya. Jadi Paulus juga matinya juga dipenggal ya mati, ya. Tapi banyak yang sudah dia lakukan, ya. Dan rupanya Tuhan berkata cukup, enough, kamu balik. Ya sudah mati. Makanya Paulus rupanya sudah dikasih tahu sama Tuhan. Makanya Paulus tulis apa? Darahku mulai, ya, sudah mulai dipersiapkan. Artinya dia sudah tahu kalau dia akan mati. Rupanya Tuhan sudah kasih satu apa ya, mungkin suara di hatinya atau Roh Kudus sudah bicara. Tuhan sudah kangen kamu, sudah kamu naik. Dan dia menulis itu bukan dengan perasaan takut, terus biloknya aku mati, enggak. Dia menulis itu dengan bangga. Sebentar lagi darahku sudah mulai tercurah. Ya. Mantap sekali. Loh, kita semua ini kan akan mati dong. Nah, dari pertanyaan bagaimana engkau mati? Kan enggak seru banget gitu ya. Matinya kenapa? Keserempet beca. Ayah. Mati keserempet, ya ilah ilallah, ya toh. Enggak seru gitu ya. Matinya tahu ketika penginjilan di pedalaman, diterkam macan, sempat bergelut dengan macan, kemudian wah mantap, ya toh. Waktu saya dengar berita salah satu tim keamanan di berita Katoliknya yang dia sempat tahan motor itu kemudian meledak dan meninggal
meninggal, saya bilang kematian yang mantap. Bukan berarti saya doain yang lain begitu, no. Tapi maksud saya, loh, kita semua kan mati tuh. Daripada mati tanpa melakukan apa-apa, coba lihat orang ini. Dia mati, kemudian semua orang kasih dia ucapan. Ya. Artinya apa? Apa yang dia lakukan di saat terakhir itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita bisa seperti itu, kenapa tidak? Ya. Ada salah satu yang juga jadi perdebatan di teologi adalah masalah donor organ. Ya, jadi sekarang ini ada tren itu donor organ. Di negara-negara maju sudah muncul, tapi di dalam teologi masih dikupas. Ini boleh atau tidak? Maksudnya begini. Contoh saya mau mati ya, saya mati. Dan ternyata ginjal saya ini masih bagus. Ya. Jantung saya ini masih bagus. Boleh nggak dipakai untuk orang lain? Gitu ya. Orang lain pakai jantung saya, karena dia jantungnya rusak, dia kasih pakai jantung saya. Boleh nggak ini ginjal ya ditaruh di orang lain? Itu masih perdebatan. Tapi oke, kita ambil dari sisi positifnya. Kalau kita masih bisa jadi berkat waktu kita meninggal pun, kenapa tidak? Betul? Ya kan? Ya, kenapa tidak? Ya, kalau mata kita masih bagus, ada mata orang lain yang sudah hancur, ayo kita kasih mata kita. Ya, toh kita juga mau mati, dan kita memang sudah mati waktu itu, maksud saya, memang sudah mati, bukan terus diambil terus mati, bukan ya. Tapi kita memang mati gitu ya, udah ilahi dulu baru gitu ya. Nah ini menarik ya, tapi masih belum bisa diterima ya. Nah, hampir samalah seperti meninggal di kremasi itu, boleh atau tidak itu masih perdebatan, tapi oke. Tapi ini salah satu bentuk bagaimana kita mau menjadi berkat ya. Kita semua akan mati ya. Tapi ketika engkau mati, ketika mengerjakan pelayanan penginjilan ya, itu mantap. Kenapa? Disertai oleh Tuhan. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Lalu berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini. Nah, ini juga menurut beberapa tafsiran, saya percaya itu. Jadi tanda-tanda ini menyertai bukan sekedar orang percaya, tapi tanda-tanda ini menyertai orang percaya yang melakukan penginjilan. Kalau engkau orang percaya tapi nggak ngapain, gue enak temen. Anak hanya tidur di rumah, kok bisa? Tuhan kasih luar biasa begini? No, Tuhan punya maksud. Tuhan beri bahasa lidah, ternyata ada maksudnya toh. Karena di situ ada orang Arab, di situ ada orang Persia, makanya ketika Rasul-Rasul berbicara bahasa Arab, bahasa Persia, mereka ngerti. Artinya apa? Karunia yang diberikan Tuhan pasti punya maksud. Kalau engkau punya karunia dan hanya tidur di rumah, bodoh sekali Tuhan. Karunia-karunia itu diperlukan apa? Ketika engkau pergi memberitakan Injil, maka Tuhan akan kasih ini ya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh ya. Seperti khotbah minggu saya rindu jemaat punya karunia ya. Bukan saya juga minta, tapi saya lebih senang ketika Anda semua punya karunia. Pak Eko punya karunia kesembuhan ya. Ada yang sakit, Pak Eko tumpang tangan,
sembuh. Mas Firman punya karunia juga. Ada yang sakit, Mas Firman tumpang tangan meninggal. Ya. Loh, ada orang yang susah meninggal loh. Ada loh, ya toh? Ada orang yang susah meninggal loh ya. Jadi memang kadang-kadang kita perlu juga ya. Jadi tinggal tanya, mau didoakan Pak Eko atau Mas Firman? Maksudnya mari mau mati. Loh ya kan? Ya, artinya apa? Kita semua punya karunia. Ya gimana caranya? Ya ayo mulai bergerak untuk penginjilan. Loh kita cuma tengok-tengok di rumah, nyaman di gereja Condrokusumo. Lah buat apa karunia kesembuhan? Ya, buat apa kau bisa bernubuat? Ah usah lah. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ya. Saya sebetulnya ada 2 perumpamaan, tapi kayaknya terlalu banyak. Saya ambil satu aja ya sebelum kita tutup. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang kasut, kita sudah belajar tentang menginjil. Nah, yang terakhir kita mau belajar tentang kerelaan. Ya, dikatakan bahwa kita harus memberitakan Injil dengan kerelaan. Apa itu kerelaan? Simpel aja deh, karena waktunya sudah 8:30 kurang. Kerelaan itu berbicara tentang punya hati Bapa. Ya. Jadi kita ini punya hati seperti hati Bapa. Saya ambil satu cerita dari Lukas 15. Lukas 15 ini menarik. Ada anak bungsu yang minta warisan, terus pergi, setelah bangkrut balik lagi. Nah, ketika balik, yang menarik apa? Ayahnya sambut dia. Kemarin saya sudah sedikit singgung ya. Kasih dia cincin, kasih dia jubah, dan dia bilang ke anak buahnya, potong kambing domba, kita nyate, karena anakku yang hilang sudah pulang. Wow, terus ada pesta. Ya, ada pesta besar. Tapi yang menarik adalah ayat 25, Lukas 15 ayat 25 berkata begini. Tetapi anaknya yang sulung kan nggak pergi ya, yang sulung tetap di sebelahnya bapaknya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian karena menjadi pesta. 26, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, anakmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Saya mau tanya, kalau engkau punya adik, ya ada Alfian nggak? Oh nggak, ya. Saya masih di sini ya, adik. Ada? Siapa? Oh iya Mbak Tessa, Mbak ini ya. Misalnya nih ya, Mbak Eli itu kabur dari rumah, bawa setengah hartanya Pak Kardi. Kabur. Sampai beberapa tahun kemudian Mbak Eli pulang. Saya mau tanya Mbak Tessa, harusnya senang. Betul ya? Harus lu adiknya datang, adiknya kembali. Tapi ayat 28 berkata, maka marahlah anak sulung itu. Kenapa anak sulung ini marah? Simple, buat saya anak sulung itu tidak mengerti hati Bapa. Gak ngerti hatinya Bapa. Loh, hatinya Bapa itu melihat para teroris berbeda dengan cara melihat Tito Karnivan. Ya, kalau Pak Polisi satu itu mesti kita harus tangkap, ya, kita harus segera penjarakan orang-orang bertanggung jawab untuk keamanan bangsa dan negeri ini. Wah, tapi saya yakin hati Bapak berbeda. Ya. Ketika pemboman bunuh diri, ya pelakunya itu membunuh dirinya sendiri. Mungkin di antara orang gereja pun ada yang mengutuknya, ya, karena WA grup begitu ya. Ada banyak yang mulai mengutuknya, wah ini begini.
Saya yakin hati Bapak tidak begitu. Betul? Ya. Hati Bapak menangis ya, tapi dengan alasan berbeda. Ya. Hati Bapak mungkin bertanya, Mas Uung, kemana saja engkau? Sampai mereka berani lakukan bom bunuh diri karena tidak tahu kabar sukacita. Betul? Mungkin Bapak bertanya kepada Bu Yamti, kemana saja engkau? Mereka berbuat seperti itu karena mereka belum mendengar tentang Kristus. Ngerti ya? Jadi kerelaan berbicara, ayo kita mau mengerti hati Bapak. Ya, Bapak mengasihi tidak hanya kita sebagai anak sulung. Kalau boleh saya pede, ya. Kita orang-orang yang berada di samping Bapak, tapi rupanya anak sulung di sini. Walaupun satu rumah sama bapaknya, dia tidak mengenal hati bapaknya. Jangan sampai kita seperti itu. Kelihatannya ke gereja, kelihatannya luar biasa, tapi kita tidak memandang orang lain seperti Bapa memandang.